Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di kelas praktikum statistika 2, yaitu SPSS. Nah, kemarin kita udah bahas ya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, hari ini kita membahas pengujian selanjutnya, yaitu analisis regresi. Sebelum kita mulai di SPSS, saya jelasin dulu apa itu analisis regresi. Nah, analisis regresi ini ya, analisis statistika yang bertujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas X dengan variabel tidak bebas atau Y. Jadi dia mencari arah hubungan, apakah dia positif atau negatif. Nah, ini ya, sini saya tekankan sekali lagi biar kalian tuh tidak tidak lupa ya. Sebenarnya Bu, saya bingung Bu, bebas atau X ini variabel yang independen atau dependen Bu? Nah, jadi saya kasih clue, bebas, independen, X, kemudian yang mempengaruhi, nah itu ini dia, sama ya. Variabel bebas, variabel X, variabel yang mempengaruhi, atau variabel independen. Oke. Sedangkan variabel tidak bebas ini dibilang orang juga variabel Y, variabel dependent, variabel terikat, atau yang dipengaruhi. Jadi ingat aja, variabel X berarti yang mempengaruhi. Namanya banyak ya, namanya faktor-faktor X. Nah, itu kan biasanya sering ya didengar. Faktor-faktor yang mempengaruhi, itulah X itu. Sedangkan Y-nya adalah yang dipengaruhi. Baik, saya nggak panjang di situ ya, biar mempersingkat waktu aja. Nah, ini ya tujuan dari analisis regresi ini untuk mengetahui bagaimana variabel dependent atau tidak bebas ini dapat diprediksi melalui variabel bebas secara signifikan. Oke. Kemudian di sini mengidentifikasi ya, nih. Regresi digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana atau bagaimana atau berapa banyak atau berapa persen kontribusi satu variabel atau lebih terhadap keragaman variabel tertentu yang ditunjukkan melalui persamaan matematika. Baik, jadi di sini kita bukan melihat pengaruh ya. Pengaruh itu nanti di bagian signifikansi, tapi kita melihat arah hubungan. Regresi linear sederhana ini ada dua. Regresi linear ini ada dua. Yang pertama sederhana, yang kedua berganda. Simple aja kita mengartikannya, bahwasanya kalau yang sederhana ini adalah hubungan fungsional kausal antara satu variabel bebas dengan satu variabel tidak bebas. Jadi cuman satu variabel X dan satu variabel Y. Itu sederhana. Contoh kayak kita data primer kemarin. Itu kan kalau primer kan X-nya 1, Y-nya 1. Bu, kayaknya X-nya ada 8 lah Bu, Y-nya ada 7. Itu adalah pernyataan indikator variabelnya. Tetap variabelnya itu adalah X1 kemarin itu kan. Kemudian Y-nya juga 1. Nah, sedangkan kalau di regresi linear berganda, itu variabel bebasnya lebih dari 1 X-nya. Sekunder contohnya, ada ROE, ada kepemilikan institusional, ya kan? Nah, itu yang rasio kemarin ya, data laporan keuangan, itu kan X-nya lebih dari 1. Baik, langkahnya mudah ya. Sebelum kita masuk ini, analyze regression linear. Ini adalah rumusnya di SPSS. Nah, dalam PPT ini saya juga akan ngasih gambar-gambar dan penjelasan untuk kalian nanti latihan ya. Oke, kita masuk langsung ke bagian SPSS-nya. Saya maunya pakai data sekunder hari ini ya. Data sekunder, baik, tetap kita pakai file, kemudian impor data, Excel ya. Kemudian data sekunder, gampang sekali lah ya. Nah, di sini kan masih ada berantakan ya. Nih. Kalau ada yang kalian menyimpan yang lalu, boleh pakai itu ya. Saya nggak nyimpan kemarin, jadi saya ulang lagi nih. Nah, ini, jadi kan saya ulangi sekali lagi, tegaskan bahwasanya jika di Excel itu ada satu baris atau row atau kolom yang dipakai ya, tapi nggak kita butuhkan, dia ikut masuk ke sini. Bahkan yang bersisa pun
Nah, entah titik atau koma atau kosong pun tidak kita kunci, dia masuk ke dalam SPSS. Ya, jadi yang kita pakai kan sampai ini aja nih, yang sampai Y ya. Oke, kita di variable view-nya kita hapus aja start dari judul itu sampai yang kolom-kolom kosong ini ya. Kita delete. Oke, nomor, tahun, nama perusahaan kita stringkan. Ini juga kita stringkan. Oke, baik. Nah, desimal di sini kita buat 2 ya, semuanya. Kini kita copy aja. Oke, ini di scale, dipastikan di scale ya, ini semuanya. Baik, nah ini udah selesai ya. Nah, tinggal kita klik analyze, regression, kemudian linear. Oke ya. Baik, dependent tadi apa? Yang dipengaruhi variable Y. Jadi kita masukkan Y-nya, Y price to book value. Kemudian ini di sort aja ke independent. Oke. Nggak usah dihiraukan yang ini, itu nanti kita oke kan. Nah, inilah outputnya. Nah, jadi di sini ada 4 kolom ya. Kolom yang yang ini model summary dan kolom koefisien ya. Jadi tinggal kalian klik kanan, copy as image, taruh di Word-nya. Oke. Nah, ini sudah saya taruh di sini, tinggal saya jelaskan aja. Baik. Yang harus kalian kerjakan adalah nanti kalian baca dulu ya ini. Ini udah saya rangkum ini. Kolom R square, kemudian kolom yang ini aja. Ini yang merah ini nggak usah. Ya. Jadi ada 3 yang harus kalian kerjakan. R itu apa? Ini dia R. Dah. Ini dia penjelasannya. Oke, saya kasih contoh aja ya. Berarti 0,958 ya hasilnya. Kita cari 0,98 di mana? Apa artinya? Ya, R square juga gitu. R square di mana nyari definisinya Bu di sini. Ini ya. R square ini dia, koefisien determinasi. Baca dulu. Ini kan angka ini bukan hasil dari latihan kita, tapi dari kasus yang saya taruh di sini sebelumnya. Nanti kalian baca aja. Nah, ini. Nih contohnya R square-nya 0,649. Dari tabel di atas menunjukkan 64,9% ya dikali 100 dari varian Y, variabel Y dapat dijelaskan oleh oleh perubahan dalam variabel X1 dan X2. Artinya sebanyak 64,9% itu sangat mempengaruhi variabel Y ya. Jadi faktor-faktor X1, X2 ini itu berpengaruhnya ke Y itu sebesar 64,9%. Sedangkan sisanya 45,1 ya, 100 dikurang 64,9 berarti ini itu dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Paham ya? Artinya kita lihat contohnya. Artinya variabel ini layanan dan produk persentase mempengaruhi Y-nya itu sebesar 64,9. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ini bagian persamaan ya yang kalian kerjakan. Contohnya ini, nih. Jadi yang kalian lanjutkan adalah mendeskripsikan atau memaparkan hasil X2 ke X5. Ini saya kasih contoh. Persamaan estimasi ya. Ini tabel yang kedua, ini nggak usah dihiraukan ini. Ini nanti aja kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Nah, persamaan estimasi ya, yang tadi saya bahas, Y sama dengan ini. Nih, karena kita berganda ya. Alhamdulillah, sorry ya. Karena kita berganda ya, karena variabel X-nya lebih dari 1, berarti ini dia. Y sama dengan 3,5
0,123 ya, ini konstan, ditambah 0,301 X1, kemudian di bawahnya minus nih, langsung aja kurang 0,225 X2, ditambah ini plus X3-nya ya, 0,065 X3, kemudian kurang lagi, karena ini minus ya, 0,011, kemudian ditambah 2,761 X5 plus error. Baik, ya. Nah, ini persamaan estimasinya. Udah. Penjelasannya seperti apa, Bu? Saya kasih contoh satu. ROE. Nih. Kita baca dulu yang sebelah sini ya. Positif searah dan negatif ya. Ini positif dan negatif ya. Positif atau searah dan negatif yaitu arah yang berlawanan, bukan menjelaskan berpengaruh atau tidaknya variabel X1 ke Y, tetapi menjelaskan arah hubungannya saja. Ya. Kalau dia positif berarti kalau X-nya naik, Y-nya naik. Nah, seperti itu ya. Nih, kalau negatif, hubungan berlawanan arah artinya bila X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Begitu. Kemudian kalau untuk melihat berpengaruh atau tidak berpengaruh menggunakan signifikansi ini. Tapi nanti ini kita bahas. Yang jelas ini kalian paparkan dulu hasil X2 sampai X5-nya itu apa. Ini kita baca dulu. X1 ROE kalau dia mengalami kenaikan sebesar 1 aja ya, ROE itu dengan kata lain selebihnya 0, angkanya 0 ya, yang hanya ada ROE aja, maka nilai Y-nya itu bertambah sebesar 0,301. Nah, paham ya? Saya ulangi. Kalau nilai ROE X1-nya itu mengalami penambahan 1 ya, satu satuan ya. Yang lainnya 0, maka bertambahlah nilai Y-nya sebesar 0,301. Ya, gitu. Kemudian kalau ini 0 semua, Bu. X1, X2 sampai X5 0. Berapa nilainya Y-nya? Ini dia. 3,123. Namanya juga konstan ya. Konstanta ya. Berarti dia tetap di situ dengan indikasi bahwasanya yang lainnya semua 0. Nah, ternyata kalau ada X1 muncul ROE, bertambah dia satu satuan, maka Y-nya bertambah 0,301. Kemudian kalau dia minus, nah kalian artikan sendiri ya. Ini adalah penjelasannya, silahkan kalian artikan sendiri, lanjutkan X2 sampai dengan X5. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ke saya di WA ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa upload di Google Classroom dengan metode yang sama. Yang nggak punya laptop pakai kelompok ya. Nah, terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.